الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Nur Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini di tengah kesibukan aktivitas sisa tenaga yang kita beraktivitas seharian, kita masih diberikan kesempatan Allah untuk sama-sama duduk bersimpuh dalam rangka talabul ilmi. Semoga kelak Allah mengangkat derajat kita di yaumil qiyamah dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Maka wasiat yang terindah yang disampaikan sama Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di depannya sahabat yang bernama Abu Dhar, maka Nabi berwasiat: ya Aba Dharr, la anta ghuluh fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an yusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dhar al-Ghifari, sekiranya langkah kakimu yang melangkahkan untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar satu ayat di antara ayat-ayat Allah, khairun, jauh lebih baik daripada orang yang salat sebanyak 100 rakaat. Wala anta ghuluw, dan sekiranya kau melangkahkan kakimu fata'allama baban minal ilmi, kemudian engkau belajar satu bab di antara bab ilmu, umila bi aw lam yu'mal, ilmu yang kau pelajari itu sedang kau lakukan ataupun belum kau lakukan, maka kata Rasulullah, khairun min ayyusalliya al-faraqah, jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada orang yang melaksanakan salat sebanyak 1000 rakaat. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan sampai menghantarkan kita menjadi pribadi yang husnul khatimah. Jadi para jamaah rahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu surat, yaitu surah Al-Kautsar, yang terkenal dengan Islamofobia di zaman Rasulullah SAW. Berangkat dari surah Al-Kautsar, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, mereka adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Asbabun nuzul ayat ini ikhtilaf versi di kalangan para ulama. Salah satunya ketika Rasulullah dihujat dengan kalimat-kalimat yang menghinakan Nabi, tapi kemudian dibalik sama Allah, inna syani'aka huwal abtar, orang yang terputus itu adalah mereka orang-orang yang membenci Rasulullah dan membenci ajaran dinul Islam. Kita akan bahas terlebih dahulu makna al-kautsar. Di hadis
bersumber dari Anas bin Malik qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan kami. Dzata yaumin, pada satu hari, id aghfa ighfa'atan, ketika Rasulullah lagi di tengah-tengah kami lagi duduk, tiba-tiba Rasulullah kemudian tertidur. Jadi di tengah para sahabat Rasulullah tertidur menundukkan kepala beliau. Tapi tidurnya sebentar. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Tiba-tiba setelah Rasulullah nunduk, tertidur sebentar, bangkit Rasulullah mengangkat kepalanya dan kemudian keluar sunggingan. Apa? Rasulullah kemudian tersenyum ketika mengangkat kepalanya. Para sahabat melihat kejadian itu, tertidur, ketika bangun langsung tersenyum. Berarti kan ada apa ini? Ada wahyu. Setelah itu para sahabat mengatakan, "Faqulna ma adhaka ya Rasulullah?" Apa yang menjadikan kau tertawa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, "Qala unzilat alayya," telah diturunkan kepadaku anifan barusan suratun, satu surah. Jadi kata Nabi, telah diturunkan kepadaku baru saja satu surah. Maka Rasulullah faqara, dibaca sama Rasulullah dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi kan bertanya, "Tsumma qala," kata Rasulullah, "atadruna mal kautsar?" Kata Nabi, "Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu si kautsar?" Apa kautsar? Telaga. Terus apa lagi? Sungai. Apa lagi? Dari al-kautsar. Kautsar ini dari kata apa? Dari kata katsir. Katsir artinya banyak. Kautsar. Makanya kemudian dipinjam sama toko itu. Tempat bayar namanya kasir. Banyak buah, benar kasir. Kalau laku, kalau pas sepi, kasir, tutup kasirnya. Jadi Nabi langsung tanya, ini masih berlanjut hadisnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu kautsar? Sahabat itu ketika ditanya sama Rasulullah, kalau sahabat tidak tahu, jawabannya singkat, sahabat apa? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa sih makna kautsar itu. Maka dia mengatakan, qala fa innahu nahrun wa 'ala rabbi 'azza wa jalla 'alaih khairun katsir. Kata Rasulullah, kautsar itu adalah sungai yang Allah menjanjikannya untukku, yang di dalam sungai itu khairun katsir, banyak kebaikan. Di mana sungai ini? Dalam surga. Jadi kautsar itu salah satu nama sungai nanti di surga yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah, yang dari sungai ini memberikan banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Makanya salah satu simbol surga itu kenikmatan selain buah-buahan disimbolkan dengan apa? Tajri min tahtihal anhar. Banyak ayat. Salah satunya di surat At-Taubah ayat ke-100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan bagi orang Ansar, bagi orang muhajirin, apa yang Allah sediakan? Jannah, surga tajri tahtal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Kalau di Al-Baqarah yang ke-25 hampir sama. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Makanya nanti di surga itu ada sungai namanya sungai Khawar. Makanya jangan minum sekarang. Kalau minum sekarang nanti di sana
nggak kebagian, nggak boleh lagi. Makanya sabar, nunggu di mana? Di surga. Allah sediakan sungai khamar, tapi sudah tidak lagi memabukkan karena sudah beda kualitas. Tapi memang ada sungai khamar, ada sungai madu dengan sungai susu. Sabar. Kemudian yang kedua, selain apa? Sungai yang ada di surga. Yang kedua apa nama Kautsar itu? Kata Rasulullah, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, itu salah satu haud, telaga yang hambaku atau umatku nanti datang kepadaku melewati aku pada hari kiamat. Aniyatu adadun nujum, aniyatu, gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi gak akan pernah kehabisan gelas. Kalau sudah di hadapan Rasulullah diizinkan sama Nabi, malaikat mengizinkan untuk minum, maka tidak akan pernah kehabisan gelas. Karena jumlah gelasnya kata Rasulullah, aniyatu adadun nujum, sejauh jumlahnya seperti bintang-bintang ini. Fa yukhtalajul 'abdu minhum. Kemudian dari saat itu kemudian lalu ada seorang hamba yang apa? Faqul rabbi innahu min ummati. Fa yukhtalajul 'abdu. Ada seorang hamba yang terhalang. Jadi ada kelompok kaum datang di hadapan Nabi untuk mendapatkan telaga. Tapi kata Rasulullah apa? Fa yukhtalajul. Di hadis yang lain, tsumma yuhalu baini wa bainak. Kemudian aku terhalang antara aku dengan sahabat-sahabatku dan dengan umatku. Jadi umatku tidak bisa mendapatkan telaga itu. Sampai Rasulullah protes, ya Rabb innahu min ummati. Ya Rabb itu dari bagian umatku ya Rabb. Fayaqul ma tadri ma ahdathat ba'daka. Ini asbabnya kemudian. Wahai Nabi Muhammad, ini memang umatmu. Ini memang apa? Sahabat-sahabatmu. Ma tadri ma ahdathat ba'daka. Tapi kau tidak tahu Muhammad apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kematian engkau. Berarti ada umat Nabi Muhammad tidak bisa minum dari telaga. Kenapa? Salah satunya para pelaku bid'ah. Baik, kita akan bahas dulu haud telaga. Di mana posisi telaga ini? Kalau lihat silsilahnya, posisi telaga nanti di sini. Jadi setelah melewati semua hisab, melewati syafaat, melewati pemberian catatan amal, melewati mizan, setelah semua itu dilewati, baru nanti muncul namanya telaga. Ini gambarannya kehidupan kita di sini, di dunia kita di sini. Kemudian nanti setelah kita meninggal akan masuk ke dalam salah satu alam yang disebut dengan alam barzakh ataupun alam kubur. Setelah alam kubur baru nanti dibangkitkan oleh Allah. Wa idza nufikha fis sur, ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat, sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka mereka kemudian bangkit dari mana tempat dikuburkan dan kemudian berdiri di hadapan Allah yang turun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berat nanti ketika di sini, ketika hari kebangkitan, apa kata Allah? Kalau di surah apa itu? Al-Mu'minun ayat yang ke-101, di situ Allah mengatakan, "Fa idza nafikha fis-suri fala ansaba bainahum." Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, yaitu sebagai hari kebangkitan, fala ansaba bainahum, maka terputuslah nasab di antara kita semuanya. Pertalian nasab putus. Kita punya anak tidak akan mencari orang tuanya. Kita punya istri juga tidak akan pernah mencari suami juga tidak akan pernah mencari istri. Terus terputus semuanya, kecuali nasab yang tidak terputus ketika terikat dengan Rasulullah. Kalau dengan Rasul tidak terputus, makanya 4 sahabat mulia itu terikat dengan nasab dengan Rasulullah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Apa nasabnya Nabi dengan beliau? Hubungan mantu dengan mertua. Kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, apa hubungannya?
mertua. Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah karena beliau punya seorang anak namanya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan. Apa hubungannya? Mantu. Siapa yang mantu di sini? Utsman yang mantu, Rasulullah yang mertua. Kemudian sahabat yang mulia yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang keempat namanya sahabat Ali bin Abi Thalib, sama dengan Utsman mantu dan Rasulullah sebagai, dan bahkan dikuatkan lagi dengan apa? Umar bin Khattab itu terakhir sampai menikah dengan putri dari Fatimah atau cucu Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum. Mertua menikah dengan cucu. Jadi ikatan yang kuat, gak terputus. Tapi kalau kita terputus, fala ansaba bainahum, suami sama istri terputus. Makanya bahkan ketika nanti kumpul di padang mahsyar, ketemu suami sama istri, wala yatakallamun, mereka tidak akan, wala yatasaalun, mereka juga tidak akan saling bertanya. Bahkan ketika di hadapan Allah, suami mengatakan pada istri, wahai istriku, bukankah aku sudah menjadi suamimu yang baik? Siang malam aku berjuang hanya untuk demi kebahagiaanmu, agar kau menjadi istri yang salihah. Izinkan aku minta satu pahala dari dirimu. Apa kata istri? Wahai suamiku, mohon maaf, aku tidak bisa berikan satu pahala satu pun untukmu. Kenapa? Kalau satu pahala aku berikan kepadamu, aku takut nanti tidak masuk surga. Sama, istri juga sama minta pada suami, tapi suami tidak akan pernah memberi. Makanya surah yang Allah katakan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian, kata Allah, akan mendatangi kami dalam kondisi furada sendiri. Makanya presiden ketika nanti dipanggil Allah, gak ada mungkin apa menteri gak mungkin datang, apalagi pembantu presiden, ajudan gak mungkin datang. Ajudannya juga sibuk ngurusi apa? Ngurusi sendiri. Makanya Allah katakan sampai ayat ini dibaca sama seorang raja yang masyhur namanya Abdul Malik bin Marwan. Ketika beliau sudah mau meninggal, dibaca ayat ini. Selesai dibaca ayat ini, kemudian Allah cabut rohnya. Apa? Walaqad ji'tumuna furada. Dan sungguh mereka akan mendatangi kami, kata Allah, furada, dalam kondisi bersendiri. Di sini mulai terasa berat. Sampai kemudian nanti berdiri di mizan, terakhir baru telaga. Kenapa? Telaga itu disediakan di padang mahsyar. Padahal ini salah satu minuman penduduk surga. Tapi kenapa kok disediakan di padang mahsyar? Karena ini. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini soal mutaffifin. Yauma yaqumun nas, ingatlah ketika manusia yaqum, bangkit berdiri li rabbil alamin, untuk menghadap kepada Rabbul alamin. Artinya ketika manusia nanti bangkit di padang mahsyar, bangkit dari kubur, setelah itu dan menuju kepada mahsyar, tuhsyarun, ketika kumpul di padang mahsyar, ada yang apa? Berjalan kaki, ada yang berkendara, bahkan ada yang berjalan ala wujuhihim, di atas kepala-kepala mereka. Jadi ada orang yang jalan, ada yang kendara menuju pada mahsyar, ada yang jalan kaki, ada yang apa? Kepala di bawah. Yang jalan ke kepala. Bagi siapa ini? Orang-orang kafir. Nanti orang-orang kafir itu ketika berjalan dari kuburannya menuju pada mahsyar, dia berjalan dalam kondisi kepala mereka di bawah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tuhsyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah ya Rasul? Mana mungkin bisa orang kafir nanti bangkit dari kubur berjalan dengan wajah-wajah mereka di bawah? Kata Rasulullah, sebagaimana mereka berjalan di muka bumi, qadir, mampu untuk berjalan dengan di atas kepala mereka dan kaki mereka di atas. Ini sebagai apa? Simbol kecelakaan bagi orang-orang kafir. Kata Allah, yauma yaqumun nas, ketika merasa kumpul di padang mahsyar di hadapan Allah, miqdaran nisfi yawmin min 50 alf sanah. Di padang mahsyar itu
khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi satu hari tambahnya seperti 50.000 tahun, tapi orang nanti di padang mahsyar itu hanya setengah, berarti kurang lebih 25.000 tahun. Bayangkan 25.000 tahun tidak makan, tidak minum. Kemudian apa? Udniyati syamsu ilal ibad, didekatkan matahari kepada hamba-hamba itu. Fatas'awun syamsu, kemudian matahari membakar kulit-kulit mereka nanti di padang mahsyar. Fakana fil i'rab qabdi a'malihim, kemudian keringat-keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faminhum bayyajibu, faminhum ila aqwai ila rukbatayhi, ada yang sampai kedua mata kakinya keringatnya. Wa minhum ila rukbatayhi, ada yang sampai lututnya. Wa minhum ila haqwai, ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum mayyuljibu iljama, bahkan ada yang sampai nanti tertutupi dengan keringatnya. Artinya keringat itu menutupi mereka di atas mulut, di bawah hidungnya. Itu puncak bagi orang-orang yang berdosa besar. Kemudian apa yang terjadi? Ini bedanya. Bersyukurlah kalau menjadi orang yang beriman. Fayuhawwinu dzalika 'alal mu'min, maka Allah ringankan 25.000 tahun bagi orang mukmin itu. Kata dari syamsi lil ghurub ila an taghruba, hanya dari subuh sampai maghrib di kehidupan kita layaknya seperti itu. Bagi siapa? Orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman 25.000 tahun itu diringankan oleh Allah, bukan dipendekkan. Hanya suasananya, nuansanya seolah-olah berapa? Hanya dari subuh sampai maghrib. Dan ini hanya orang-orang yang beriman yang merasakan. Yang mana? Yang dijamin salah satunya di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok kata Nabi yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya siapa? Bapak. Masuk mana Bapak itu? Dari 7 golongan masuk yang mana? Pemimpin, ya. Ada yang jadi pemimpin? Presiden? Nah, cari grup yang lain. Apa yang bisa Bapak masuki? Rajulun yata'allamu qalbu fil masajid, seseorang yang senantiasa rindu dengan masjid. Artinya rindu saat berjamaah di masjid. Ini nanti akan masuk di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada zaman rahmati Allah. Kemudian jadi haud telaga ini airnya ngambil dari surga dan kemudian disediakan bagi siapa? Bagi setiap umatnya. Tapi ingat, yang dapat telaga bukan hanya umat Nabi Muhammad. Semua umat itu akan dapat telaga. Yang dipahami. Inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap para nabi itu punya telaga. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Selama ini yang kita pahami yang punya telaga hanya Nabi Muhammad. Padahal semua para nabi itu punya telaga. Kenapa semua para nabi punya telaga? Karena nanti umat-umat itu akan datang kepada tiap pribadi nabinya masing-masing. Gak bisa kemudian kita ditolak di depan Nabi Muhammad, diusir gak bisa minum. Coba masuk ke kaumnya Nabi. Coba masuk ke kaumnya Nabi Musa. Sudah beda, beda orang. Paling Nabi Musa, kok kata terus ini, gak kenal. Iya, tahu sih. Makanya kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin haudha, setiap para nabi punya telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar warida. Dan kata Rasulullah, para nabi itu berlomba-lomba. Apa bentuk lombanya para nabi? Berlomba-lomba siapa yang punya telaga yang paling banyak pengunjungnya. Ini kata Rasulullah, wa yatabahuna ayyuhum aktsar warida. Semua para nabi nanti berharap yang paling banyak dikunjungi itu adalah telaganya masing-masing. Ternyata apa? Wa anni arju an akuna aktsarahum warida. Dan aku kata Nabi berharap yang paling banyak pengunjungnya nanti adalah telagaku. Maka terikat dengan satu hadis apa Rasulullah, tazawwajul waluda wal wadud fa inni mukathirun bikum yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahilah wanita-wanita yang produktif
subur, orang benar itu subur, banyak anak. Ibu-ibu ada yang banyak anak? Alhamdulillah. Minimal ya, minimal itu mini. Dikatakan banyak kalau di bahasa itu jama. Jama itu minimal dari 3. Makanya di hadis yang lain untuk ibu-ibu nih, nanti bapak bantu ya, ibu-ibunya dalam menjadi ahli surga. Apa kata Rasulullah? Ala akhbirukum binisa'ikum min ahlil jannah. Bahwa aku tunjukkan kepada kalian siapakah wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah. Sahabat katakan, kalau bala tentu ya Rasulullah, wanita yang bagaimana yang akan menjadi ahli surga? Sifatnya ada 4 kata Rasulullah. Pertama, al-wadud, wanita yang penyayang. Maka jadi ibu jadilah penyayang ibu. Jangan hanya tangan muda, sampai tangan tua pun sayangnya jangan sampai hilang. Kenapa harus menjadi wanita yang penyayang? Karena mohon maaf, sifat karakter wanita itu salah satunya suka berubah-ubah. Ini yang bahaya. Makanya paling banyak wanita di neraka gara-gara apa? Gara-gara suka berubah-ubah. Pagi sayang, sore hilang sayangnya. Telat sebentar, ya Allah ya, jadi jangan kebaikan yang selama ini tertutupi dengan satu kesalahan. Itulah yang kemudian menjadikan wanita banyak yang masuk neraka. Yang kedua, kata Rasulullah, selain al-wadud yang kedua adalah al-wadud, wanita yang banyak anak. Kenapa kok Nabi minta jadi nikahilah wanita-wanita yang subur? Karena ini, aku nanti bangga dengan jumlah umatku yang paling banyak mengalahkan jumlah umat Nabi yang lainnya. Karena yang paling banyak umat itu di antara umat Nabi itu adalah umat Nabi Musa. Artinya hampir mirip dengan umat Nabi Muhammad itu hanya Nabi Musa. Walaupun nanti masih tetap paling banyak umat Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satunya karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang Nabi yang terakhir sampai hari kiamat masih akan tetap ada ajaran dinul Islam. Beda dengan kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah meninggal, kemudian muncul nanti ajaran baru namanya kitab Injil, maka Taurat sudah tidak berlaku. Sedangkan Al-Quran khalidin sampai nanti datangnya as-sa'ah atau datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah berharap semoga yang paling banyak nanti dikunjungi adalah telagaku, salah satunya perbanyak anak. Berapa minimal? 3. Saya masih 2 Ustaz, nambah yang masih 2. Mumpung ada istri. Ustaz sudah mandul, istri kan ada. Baik. Semua para nabi punya telaga. Dan nanti semua para umat Nabi akan mendatangi apanya? Telaganya masing-masing. Kemudian kata Rasulullah ini, kemudian Nabi sendiri ini tanda cinta beliau kepada umatnya. Sudah di dunia dibuktikan tanda cinta beliau kepada umat, di akhirat pun Nabi masih menunjukkan tanda cinta kepada umatnya. Apa Rasulullah? Inni faradukum 'alal haud. Kata Nabi, aku tunggu kalian semuanya di telagaku, kata Rasulullah. Maka nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah, salah satunya di haud, di telaga. Kenapa? Karena nanti yang menjaga langsung Rasulullah. Hanya memang ada banyak para malaikat untuk apa? Menjaga siapa yang tidak berhak minum dari telaga, itu pasti akan terhalang. Tsumma yuhali baini wa bainah. Ini kata Rasulullah, man marra alayya, siapa yang melewati aku, syariba, dia minum. Wa man syariba lam yadma abada. Dan barang siapa yang pernah minum dari telaga Rasulullah, dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Ya Ustaz, nanti masuk surga rugi kalau enggak minum. Orang di surga itu bukan minum karena haus, enggak ada orang haus, enggak ada orang lapar. Di surga itu makan itu karena menikmati dan tidak akan pernah kenyang. Terus sejak makan nanti kemudian apa namanya itu?
kulu makanlah seperti Allah firmankan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Silahkan nikmati di dalam surga. Makanya di surah Yasin Allah katakan begini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surah Yasin juga Allah katakan begini, inna ashabal jannati fi syughulin fakirun. Sesungguhnya penghuni surga nanti di dalam surga sama Allah dikasih kesibukan. Apa kesibukannya? Farihun, kesibukan yang menyenangkan. Apa sih kesibukan yang menyenangkan? Kumpul-kumpul, makan, sama kumpul sama istri. Itu nanti kenikmatan dalam surga. Karena Allah berikan laki-laki itu 100 kekuatan. Terus kalau saya dibayar aku masuk surga itu. Kenapa? Satu laki-laki itu Allah berikan 100 kekuatan laki-laki yang hidup di dunia. Jadi kan kita satu orang kekuatannya seperti 100 orang laki-laki nanti di surga. Makanya ibu itu jika khawatir ditambahi bidadari 100 kali sehari. Subhanallah, itu kenikmatan yang menyenangkan. Tapi untuk meraih itu semuanya perjuangan sangat berat. Sampai ini kata Rasulullah, la yadanna 'alai aqwamun, kemudian ada orang yang melewati aku, satu kaum, a'rifu, aku mengenal wajah-wajah mereka, wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenal aku. Siapa kira-kira? Kalangan para sahabat. Nabi kenal wajah-wajah mereka. Mereka, para sahabat itu juga kenal wajah Rasulullah. Kemudian apa? Thumma yuhalu bainahum, tiba-tiba kemudian sama malaikat dihalangi, tidak bisa melewati haud dan tidak bisa minum dari telaga itu. Padahal Rasulullah mengenal mereka, mereka juga mengenal Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi setelah wafatnya Rasulullah banyak dari kalangan sahabat yang murtad. Makanya perang pertama di zaman Nabi, di zaman Khalifah Abu Bakar, namanya perang apa? Perang pertama di zaman Abu Bakar namanya perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Karena banyak eksodus kemurtadan. Salah satu bentuk murtadnya apa? Yang diperangi sama Abu Bakar, orang tidak mau lagi bayar zakat. Makanya ketika di zaman Khalifah Abu Bakar itu, para orang-orang yang tidak bayar zakat dihukum kafir, maka kemudian diperangi. Maka disebutkan perangnya. Bisa jadi setelah Nabi itu wafat, mereka kemudian keluar dari agama Islam, walaupun tidak langsung keluarnya, tapi keluar dengan apa? Mengatakan zakat sudah tidak wajib, karena zakat wajib ketika Rasulullah masih hidup. Sholat sudah tidak wajib, kenapa? Karena sholat itu hanya wajib ketika Rasulullah masih hidup. Ini perbuatan mereka, makanya wajar untuk yuhalu bainahum, kemudian dihalangi. Makanya kita hati-hati apa kata Rasulullah, agar kita nanti bisa minum dari telaga. Ingat kata an-nikah sunnati, nikah itu sunnati. Apa sunnati? Bagian dari sunnah. Faman raghiba an sunnati, kata Rasulullah, barang siapa yang membenci dengan sunnahku, lihat kalimatnya, siapa yang benci dengan sunnahku. Ini bukan hanya sebatas gak menikah ya. Sunnah itu kan banyak. Ada berapa sunnah harian Nabi? Sunnah harian Nabi itu kan lebih dari 1000 per hari. Sunnahnya Nabi itu 1000. Jadi kan nanti cari, ada judul buku itu. Lebih dari 1000 sunnah harian Nabi. Itu saya kaji, artinya saya isi kajian di salah satu majlis taklim yang dikaji ini. Ternyata buahnya ada 1000 lebih per hari. Dan kita sudah istiqomah berapa per hari? 900 berapa? 985 sudah lumayan lah. Sudah boleh mengatakan apa? Aku ahli sunnah. Tapi kalau hanya sebatas, mohon maaf ya, kalau hanya baju di atas mata kaki, jenggot, kemudian apalagi jubah, itu kan hanya apa? Zahir. Yang diminta sama Nabi di antara 1000 sunnah itu adalah amaliyah per hari. Mulai dari Rasulullah tidur sampai tidur kembali, ada 1000 sunnah harian.
bukan bulanan. Dimulai dari bangun tidur. Sunnah bangun tidur pertama apa? Yang dilakukan Nabi? Masak muka dulu. Jadi jaringan duduk, tutup dulu mukanya, usap. Setelah hilang ngantuknya baru baca doa. Karena kalau nggak usap muka langsung baca doa, biasanya doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini kan turun mana nanti? Makanya usap dulu muka, setelah hilang ngantuk baru lakukan doa. Sama dengan orang mau sholat kata Rasulullah apa? Orang kalau mau sholat itu idza naja ahadikum falyanam hatta ta'lamu ma taqul. Kata Rasulullah, kalau kau mau sholat tapi mau ngantuk, jangan sholat, tidurkan dulu. Ini hadis tuh. Daripada nanti kemudian subuh imamnya enggak panjang, Allahu Akbar, makmum kok gerak terus begini. Bahkan ketika sudah waktunya apa tahiyat itu begini. Setelah yang lain sudah salam dia masih khusyuk tahiyat kamari-mari. Kenapa? Kayak begini bukan dapat pahala, dosa. Makanya Nabi katakan kalau mau ngantuk tidurkan terlebih dahulu sampai kau tahu apa yang kau ucapkan. Maka ini hadis dulu masyhur ketika saya masih di pondok. Dibangunkan, tahajud. Kita udah syahadu kok dia disiram juga ya Pak. Apabila kalian ngantuk tidurkan di pondok gak pernah ada di sini. Makanya bukan gak pernah apa? Latihan di pondok. Masa tiap malam ngantuk kan sesekali kita kadang kondisi apa? Lelah. Kalau tiap malam ngantuk ya ada masalah gara-gara piala dunia begitu. Jadi itu Pak yuhalu baini. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati. Siapa yang tidak sunnah, yang tidak suka dengan sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, tidak menghidupkan sunnah-sunnahku, lihat dari mana? Falaysa minni. Aku bukan dari bagian mereka kata Nabi. Artinya kita nanti tidak lagi diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah mendapatkan dari telaga ini. Makanya hidupkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Luasnya sedikit kita bahas. Luasnya telaga surga, telaganya Nabi itu di padang mahsyar. Itu luasnya luas, gak usah khawatir nanti nyari di mana. Ini luasnya kata Rasulullah. Inna li hawdan ardu kama baina aina ila al-Ka'bah. Kata Rasulullah, telagaku itu nanti jaraknya dari Aina. Aina itu salah satu Elia, salah satu yang tempatnya orang-orang di zamannya Nabi Musa itu penduduk pinggir pantai yang kemudian Allah jadikan gunung keledatan khasinin. Itu salah satunya penduduknya namanya Aina atau Elia. Aina atau Elia. Dari Baitul Maqdis lebarnya itu sampai ke Ka'bah. Berarti berapa kira-kira? Dari Palestina ke Ka'bah berapa kira? Berapa kilometer? Ada yang tahu? Ada yang pernah itu? Ya kayak gitu nanti luasnya telaganya Rasulullah. Nggak usah bingung nyari di mana. Sudah siap. Kenapa? Ketika kita nanti bangkit di kubur, kata Rasul, kata Allah itu di surah Qaf ayat yang ke-21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datang waja'at kullu nafsin, setiap pribadi datang kata Allah. Di mana? Ketika bangkit di kubur, ma'a sa'iqu wa syahid, ada sa'iq, malaikat yang menggiring, wa syahid, malaikat yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Jangan khawatir. Dikuburkan di sini, meninggal di mana kuburkan? Kesamaan atau beda? Sini bangkit dari sini nanti menuju pada mahsyar. Sudah ada malaikat yang menggiring, sa'iq namanya. Di pada mahsyar nanti ada malaikat yang menjadi saksi namanya syahid. Maka kita tidak butuh saksi dari orang lain. Allah sudah cukup banyak malaikat untuk menjadi saksi. Bahkan juga bumi akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Apa kata Allah? Yauma tuhaddithul ardu akhbaraha. Ingat ketika bumi itu menceritakan kabarnya. Apa yang diceritakan sama bumi? Yang diceritakan sama bumi adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita berpijak di atas bumi. Bumi akan menjadi saksi hadapan Allah. Makanya kalau jenengan berangkat sholat, kalau ada dua jalur, jangan pulang sama pergi di tempat yang sama. Berangkat mungkin lewat sana, nanti pulangnya lewat
ini. Kenapa? Karena semakin banyak tanah yang kita pijak untuk kebaikan, kemudian semakin banyak tanah yang kita pijak untuk kita pulang dari masjid, itu di hadapan Allah akan semakin banyak menjadi saksi. Salat sunnah sama, salat wajib, jangan salat di tempat, pindah, geser. Untuk apa? Agar saksinya semakin banyak. Jadi lupa salat. Kemudian kalau jemaah rahmati Allah, Allah hanya minta dari semua kenikmatan Allah berikan itu. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Dua kalimat Allah. Pertama fasholli. Apa simbol dari kalimat sholli? Sholli itu kalimatnya simbolnya apa? Ketundukan dan kepatuhan. Makanya ketika ada orang lagi sholat, waktunya ruku dan waktunya sujud, di situ kita dilarang sama Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW an aqra sajidan aw rabi'an. Kata Rasulullah, Nabi melarang orang-orang untuk membaca Al-Quran ketika ruku sama sujud. Aku boleh baca Quran. Kenapa tidak boleh? Karena ruku sama sujud itu adalah simbol kehinaan manusia di hadapan Allah, kepasrahan. Makanya sampai kemudian diratakan antara dahi, tangan, lutut dengan kaki rata dalam kondisi semuanya berada di atas tanah. Dan itulah puncak kehinaan kita di hadapan Allah. Makanya kita tidak berhak untuk punya sifat sombong. Jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu, man tawadhu'a rafa'ahullah. Apa kata Allah di surah Thaha ayat yang ke-130? Allah berfirman, wa'mur, dan perintahkanlah, suruhlah siapa? Ahlaka, keluargamu, bis-shalah, untuk salat. Kenapa? Salah satunya ada hadis itu apa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan tiang-tiang pondasi agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan tiang-tiang agama. Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh, perintahkan keluarga untuk salat. Siapa keluarga kita? Yang definisi keluarga itu siapa? Kalau seorang suami, istri sama anak. Kalau istri, suami itu bukan keluarga bagi seorang istri. Anak dan rumah itu keluarganya. Maka kalau ada seorang istri kemudian tidak menutup aurat, suami tahu dibiarkan, maka istri berdosa. Suami kelak di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ada seorang anak tidak mau sholat, orang tuanya mendiamkan, maka anak masuk ke dalam neraka, anak akan menyeret kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Makanya perintah sholat disuruh kepada siapa? Keluarganya dulu. Setelah keluarganya sholat, apa? Wastabir, sabar. Kenapa kok kalimatnya wastabir bukan wasbir? Sabar artinya sabar, istabar artinya sabar. Tapi ini kalau kita lihat, ini kata shad baqarah ada tambahan alif sama qa atau ta. Artinya sabarlah dengan 3 kali lipat sabar. Karena kalau nyuruh keluarga ada yang sregep, ada yang apa? Ada yang malas. Kadang anaknya sregep dalam masjid, istrinya yang malas ada. Atau bisa jadi istrinya sregep, anak sregep, ada. Makanya kalimatnya wastabir bukan wasbir. Kalau sabar itu sebentar, tapi kalau wastabir itu tingkatkan. Jangan sekarang disuruh jalan, besok gak jalan, terus istiqamah. Insya Allah di situ bentuk kalimat wastabir. Insya Allah besok pagi kita akan lanjutkan materi ini sampai kemudian apa? Barisan buzar di zaman Rasulullah dan ending yang buruk bagi para
membenci Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.